Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati, pikiran kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita fokus dalam ibadah hari ini. Kita tinggalkan seluruh halangan yang membatasi kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk bersama-sama di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kita akan siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 7. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang kau perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan, musim tua yang dengan segenap makhluk saksikan kasih dan setia, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, tetap sentosa, hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan, besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan bersama malaikat di surga. Akhir dari pujian ini, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Klerik Estia akan memimpin kita dengan doa pembukaan.
bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang maha besar, pencipta segalanya, langit dan bumi sekalian isinya, bahkan yang kelihatan yang tidak kelihatan, yang ada di surga, yang ada di dunia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu, bukan hebat kuat gagah kami. Kami bersyukur 6 hari lamanya Tuhan telah menyertai, menjaga, menopang, dan menguatkan kami semua. Hingga hari ini hari perhentian Tuhan, minggu yang pertama di bulan yang ketiga. Kesempatan yang indah hari ini untuk kami datang ke dalam rumah-Mu, datang untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah ibadah minggu raya kami hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Dan biarlah lewat ibadah hari ini, kiranya nama Tuhan diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Dan biarlah lewat ibadah ini juga, kami semua akan diteguhkan, akan dibawa masuk lebih dalam, menikmati kebaikan-Mu. Dan kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Roh Kudus beracara, lawat kami semua, hati yang lemah, hati yang susah, hati yang berbeban berat. Kiranya lawatan daripada Roh Kudus
lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini, kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami boleh terus dibawa melangkah bersama dengan Tuhan di sisa hidup kami yang ada. Terpuji namamu kami buka dan tabiskan ibadah ini. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Kepala Gereja sumber segala berkat. Haleluya, semua katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis di buku Kemenangan Iman yang besar di bagian akhir, nomor 311, halaman 274. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tidak membawa Kemenangan Iman yang besar, bisa baca dalam Mazmur 91. Saya akan membaca cetakan yang tipis atau yang ganjil, dan Ibu Bapak jemaat Tuhan akan membaca cetakan yang tebal atau yang genap, dan dua bagian terakhir akan kita baca bersama-sama. Perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Puji Tuhan, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia menjaga hari-hari hidup anak-anaknya. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, sebagai orang percaya di segala zaman dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saya mengajak kita semua menyiapkan nyanyian kemenangan iman
nomor 266. Badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhan mula pelindungmu. Pernaunganmu tetap tentram, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, bagaikan gunung yang tetap. Ya Tuhan, Kau pelindungku, Engkau penolong yang dekat. Ya Tuhan, Kau pelindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua akan berlalu, masalah akan silih berganti, saudara akan tinggalkan kita, sahabat, kerabat yang dulu mungkin bersama-sama dengan kita juga akan pergi meninggalkan kita. Ketika kita ada dalam problema, masalah, dalam berbagai tuntutan hidup ini, hanya Yesus orang yang setia, yang datang dan memberi kepastian dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya memberi kesempatan kepada pemuda untuk menyaksikan kesaksiannya.
Kita akan mengaminkan seluruh kesaksian dengan nyanyian kemenangan iman nomor 119. Dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, oh ingatlah aku, oh ingatlah aku, oh ingatlah aku. Apakah yang menakutkan, oh ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segeralah aku terkenang, oh ingatlah aku, oh ingatlah aku, oh ingatlah aku. Apakah yang menakutkan, oh ingatlah aku. Biar senang atau susah, biar terang atau gelita, selamanya aku tahu, oh ingatlah aku, oh ingatlah aku, oh ingatlah aku. Apakah yang menakutkan, oh ingatlah aku, ingatlah aku, oh ingatlah aku, oh ingatlah aku. Apakah yang menakutkan, oh ingatlah aku. Dahsyat Yesus kita beri kemuliaan. Dia bilang apa yang menakutkan, kau ingat saya saja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala. Karena itu kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia
benar ya Tuhan, ketika kami berdiri di atas firman-Mu, kami akan tetap kuat, kokoh, karena semua yang lain akan berlalu, hancur dan kemudian lenyap. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang Engkau beri, anugerahkan bagi kami. Kami telah memuji menyembah Tuhan, menyaksikan kasih-Mu, menaikkan segala doa kami, dan tiba saatnya untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti maksud, rencana, dan kehendak Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi, bagi jemaat-Mu sekalian. Urapi dan pakai hamba-Mu, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Baik, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kita membaca ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, kita perhatikan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Cara hidup jemaat yang pertama. Judul daripada lembaga Alkitab. Kita belajar juga ya, cara hidup jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara, bagian ini ditulis, ini sebenarnya menjadi contoh cara hidup jemaat yang mula-mula. Lukas tulis supaya bagian ini menjadi contoh, menjadi pola bagi semua orang percaya sepanjang zaman, bagi semua gereja Tuhan di segala tempat. Bagian ini menjadi satu contoh yang baik bagi gereja Tuhan. Yang teristimewa, tema besar kita tahun ini adalah bertumbuh dan berdampak. Gereja yang bertumbuh, jemaat yang bertumbuh, pribadi yang bertumbuh, keluarga yang bertumbuh, komunitas yang bertumbuh dan berdampak. Mari kita tanamkan tema ini di dalam hati kita. Dan kita buat komitmen, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tahun ini saya bertumbuh. Saya mau supaya tahun ini saya juga berdampak secara rohani bagi Tuhan dan bagi siapa saja. Dan memang Bapak Ibu Saudara, untuk bertumbuh itu memang tidak gampang. Untuk bertumbuh itu tidak gampang. Kita semua harus bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani,
Kita tidak boleh biasa, tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti. Tuhan mau kita harus terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita dan kita memberikan dampak. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk bertumbuh tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ayat 1 sampai 13, bagaimana para murid, para rasul ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari Pentakosta Roh Kudus turun, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ayat 14 sampai ayat 36 kita lihat Petrus berkhotbah tentang satu pribadi. Petrus berbicara tentang Yesus Kristus. Dan di dalam ayat 37 sampai 40 bagaimana respon orang-orang waktu mendengar khotbah Petrus tentang satu pribadi Yesus Kristus yang orang Yerusalem semua tahu, peristiwa yang masih hangat, peristiwa yang baru terjadi, bagaimana Yesus itu ditangkap, disiksa, dan kemudian dibunuh. Dan di dalam ayatnya yang 37 perhatikan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, dan seterusnya. Ayat 40, dengan banyak perkataan lain ia memberi kesaksian sungguh-sungguh mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat bahwa ada satu proses yang terus berjalan, proses yang terus terjadi. Kita tahu para murid awalnya itu berapa orang? Mereka hanya 11, kemudian 12 orang, nanti dilengkapi menjadi 12. Kemudian terus bertambah lagi menjadi 70 orang. Bertambah lagi menjadi 120 orang. Bertambah lagi menjadi 3.000 orang. Dan kita melihat bahwa 3.000 orang ini, mereka semua ini sudah percaya. Mereka semua ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Perhatikan dalam ayat 41 tadi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka yang sudah menerima perkataannya itu, mereka memberi diri dibaptis. Lalu menarik Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah setelah mereka dibaptis, terus mereka itu ngapain? Setelah orang-orang ini mereka mendengar, mereka kemudian percaya, dan mereka memberi dirinya untuk dibaptis kepada Tuhan Allah. Terus setelah itu apa yang mereka buat? Apakah mereka kembali seperti hidup yang semula? Apakah mereka masing-masing hidup dengan cara hidupnya sesuai dengan masing-masing? Dan perhatikan bahwa ini sesuatu hal yang menarik. Kalau kita perhatikan, memang Tuhan mau supaya setelah kita percaya, kita harus buat sesuatu untuk Tuhan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan mau supaya kita ada di dalam segala rencana dan kehendak Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau? Memang percaya dan terima Yesus itu hal yang mendasar. Tapi setelah itu apa yang kita buat? Karena waktu kita percaya dan terima Yesus,
kita belum langsung diangkat ke surga. Setelah kita menjadi orang percaya, kita tidak langsung mati. Kita masih hidup. Hidup ini masih berjalan. Perjalanan ini masih terus panjang ke depan. Nah, selama perjalanan ini berjalan, hidup ini berjalan, apa yang kita buat setelah kita menjadi orang percaya? Kalau setelah menjadi percaya terus kita langsung mati atau langsung naik ke surga, itu sama seperti satu orang yang di sebelah kanan itu ya. Karena dia setelah percaya terima Yesus, setelah itu dia menghembuskan napas terakhir, dia mati. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk buat apa-apa bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari bagian ini kita lihat bahwa untuk bertumbuh dan berdampak itu sebuah pilihan. Untuk bertumbuh, saya harus menjadi pribadi yang bertumbuh. Saya mau supaya keluarga saya bertumbuh, komunitas saya, gereja saya bertumbuh. Nah, itu sebuah pilihan. Apakah kita mau memilih bahwa tahun ini kita bertumbuh, ataukah kita bilang, biar saja tahun ini, biar saya hidup saya begini-begini saja. Nah, itu semua adalah pilihan. Kalau kita memilih tidak bertumbuh, ya berarti kita tetap begitu-begitu saja. Kita menjadi orang Kristen yang seperti bayi-bayi rohani, seperti anak orang Kristen yang ya masih kanak-kanak. Kita tidak pernah menjadi dewasa, tidak pernah bertumbuh, menjadi kuat, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Ibrani 5 itu ya. Coba perhatikan Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Kalau ditinjau dari segi waktu, kita ini ya harusnya sudah menjadi kanak-kanak, bertumbuh terus menjadi dewasa dan seterusnya. Ibrani 5 bagian yang terakhir itu ya. Di sana dikatakan bahwa ayat 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, perhatikan bahwa kalau ditinjau dari segi waktu, harusnya itu sudah bertumbuh. Seharusnya lebih maju, harusnya lebih berbuah dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa bertumbuh dan bisa berdampak, mau tidak mau bahwa harus ada kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam diri kita. Harus ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang melekat di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kalau tidak demikian, maka kita mungkin akan menjadi tua sebagai orang Kristen, tapi kita tidak menjadi dewasa. Ingat bahwa tua itu pasti, tetapi dewasa itu adalah pilihan. Menjadi tua sebagai orang Kristen itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lihat bahwa cara hidup jemaat mula-mula ini ada 4 bagian kita belajar. Yang kebiasaan yang baik yang ada pada mereka, yang kemudian membuat mereka bertumbuh dan membuat mereka berdampak. Kebiasaan apa itu? Nah, kebiasaan yang pertama yaitu mereka ini biasa berkumpul. Mereka biasa bertemu dan mereka ini biasa bersekutu.
Ini kebiasaan yang memang sebelum kita percaya, kebiasaan ini sebenarnya sudah ada. Kita ini kan senang bertemu. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tersendiri. Kita ini harus bergaul, harus berkumpul, harus bersekutu dengan orang lain. Dan perhatikan bahwa kebiasaan jemaat mula-mula ini, mereka biasa itu berkumpul. Berapa kali ditulis di dalam ayat 41 sampai 47 itu. Karena memang kalau ada orang-orang yang mereka kalau hanya di rumah saja, itu bisa stres. Kalau hanya tinggal di rumah saja, itu stres, tertekan, dan memang ya hidup ini tidak enak, berat. Ya, biasa kan ibu-ibu itu biasa jaga di rumah ya. Ibu-ibu jaga gawang. Bapak-bapak ini kan sering keluar masuk, aktivitas pekerjaan dan lain-lain. Sehingga ketika pulang itu kan biasa ibu-ibu tuh bilang, bawa kita jalan-jalan kah? Kenapa? Karena ya memang kita ini senang untuk bertemu, berkumpul, bersekutu satu dengan yang lain. Baik bertemu dengan teman kah, bertemu dengan keluarga kah, bertemu dengan sahabat kah, bertemu dengan ya siapa saja, rekan kita, dengan kita senang bertemu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, para murid mereka bertemu, biasa berkumpul, ketemu dengan teman-teman. Dan kebiasaan ini juga setelah mereka percaya, itu kebiasaan ini tidak hilang. Biasa berkumpul, biasa bertemu, biasa bersekutu. Kecuali mungkin dengan ya orang-orang tertentu yang berpotensi membuat kita kembali hidup seperti orang duniawi. Nah, mungkin kita langsung membatasi diri, tidak lagi bergaul, tidak lagi bertemu, berkumpul dengan kelompok-kelompok yang demikian. Tetapi perhatikan bahwa setelah kita percaya, kebiasaan ini juga terbawa. Kita ada di dalam satu komunitas yang baru, komunitas sesama orang percaya. Dan lihat bahwa memang Roh Kudus juga mendorong kita untuk bersekutu dengan orang percaya lainnya. Roh Kudus memberikan hasrat untuk kita senang bersekutu dengan sesama orang percaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Setelah kita percaya, apakah hasrat kerinduan itu ada untuk bersekutu dengan sesama orang percaya lainnya? Adakah tidak? Ada ya. Aduh, saya sudah lama tidak persekutuan. Aduh, saya tidak lama tidak aktif di dalam ibadah dan lain sebagainya. Nah, ada kerinduan. Kenapa? Karena memang itulah kebiasaan kita. Roh Kudus juga memberikan hasrat kepada kita. Bahkan perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang tidak bisa bilang sudah menjadi orang percaya lalu dia bilang, saya tidak perlu, saya punya hubungan pribadi baik dengan Tuhan, saya tidak perlu lagi ke gereja, saya tidak perlu lagi ada berkumpul dalam persekutuan, tidak perlu lagi ikut ya kelompok-kelompok ya lain yang ada. Karena saya pribadi sendiri saja, hubungan saya itu baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang sejati, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita perlu ada di dalam komunitas, ada di dalam persekutuan bersama dengan orang percaya lainnya. Nah, kalau kita berkata bahwa saya aman-aman saja, baik-baik saja, hidup kerohanian saya baik saja, hubungan saya baik dengan Tuhan, iman saya kuat luar biasa, saya baca firman Tuhan setiap hari, berdoa sendiri di rumah, rutin saya lakukan, tidak pernah bolong. Nah, tetapi bagaimana dengan hasrat kerinduan untuk berkumpul bersama dengan orang percaya lainnya?
dalam persekutuan bersama. Apakah ada ataukah tidak? Kalau kita bilang, saya tidak perlu ada di gereja, tidak perlu ikut persekutuan, tidak perlu ikut kelompok-kelompok pembinaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya coba kita lihat Mazmur pasal 1. Apa yang dikatakan Mazmur pasal 1? Ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kalau kita tidak tahan di dalam persekutuan, kita tidak ada hasrat di dalam kelompok-kelompok bertemu dengan sesama orang percaya lain. Boleh jadi mungkin kita ini masih ada dalam kategori orang fasik. Kita ini belum orang benar. Kita ini belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh diselamatkan. Roh Kudus itu belum ada di dalam hidup kita, belum ada di dalam hati kita, sehingga tidak ada hasrat untuk ada di dalam persekutuan. Kita tidak suka di dalam persekutuan, kita menjauhkan diri dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Ibrani kan juga dicatat bahwa janganlah menjauhkan diri dari kebiasaan yang dibiasakan oleh pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, perhatikan bahwa jemaat mula-mula ini mereka bertumbuh karena ada satu kebiasaan, yaitu mereka selalu berkumpul. Tiap-tiap hari mereka berkumpul. Di mana? Di bait Allah. Berkumpul di mana? Di rumah-rumah. Tiap hari mereka berkumpul. Bikin apa? Nah, ini menarik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa kebiasaan yang kedua yaitu kebiasaan makan bersama. Tadi apa? Berkumpul bersama. Yang kedua adalah makan bersama. Ini kebiasaan yang luar biasa. Bayangkan, ketemu saja sudah senang. Apalagi ketemunya itu terus ada makan. Senangkah tidak? Wih, senang betul. Persekutuan yang luar biasa. Karena mereka dicatat di situ bahwa diulang berapa kali mereka memecah-mecahkan roti dan mereka makan bersama. Nah, jangan bertemu hanya karena ada makannya saja. Makan jadi datang. Jangan juga begitu. Tetapi ada dalam persekutuan dan mereka makan bersama. Apa yang dimaksud Bapak Ibu Saudara makan bersama? Kalau dibilang makan bersama memecahkan roti, itu sebenarnya bicara tentang perjamuan kudus. Dan setiap kali mereka bertemu, mereka makan bersama, mereka mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi waktu mereka makan bersama, mereka pecah-pecahkan roti itu, perjamuan kudus, mereka mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah mengasihi mereka, yang sudah mati menggantikan mereka. Dan itu membuat mereka senang. Mereka tidak lupa akan jasa daripada Tuhan yang sudah mati menggantikan mereka. Bahkan dia bangkit. Jadi ketika mereka memecahkan roti, mereka ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Waktu mereka makan bersama, mereka mensyukuri pengorbanan Kristus. Dan mereka juga mengingat tanggung jawab mereka untuk memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Dan makan dalam konteks Yahudi, Bapak Ibu Saudara, makan itu menggambarkan satu persekutuan yang manis, satu persekutuan yang indah. Kalau ketemu dan ada makan-makannya, itu menggambarkan persekutuan yang indah. Lengkapkah tidak? Lengkap. Luar biasa
Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan ada di antara mereka yang kemudian menjual harta bendanya, membagi-bagikan satu dengan yang lain, supaya jangan ada yang kekurangan. Dan perhatikan bahwa ini bukan hanya bicara tentang satu orang, dua orang, tapi ada satu prinsip, saling. Mereka saling. Nah, saling ini kan artinya bahwa satu persatu, bergiliran. Ya, kali ini mungkin si A, kali berikut si B, kali berikut si C. Dan mereka dari rumah ke rumah, mereka biasa bertemu dan makan bersama. Dan perhatikan kalau perjamuan makan ini kan biasa itu berarti ya ini kan berkorban. Siapkan makan itu kan berkorban kan tidak? Waduh, itu berkorban itu. Apalagi kalau hari ini kita mau acara-acara gereja kan, biaya yang paling besar itu biaya apa? Konsumsi ya. Biaya makan lah, aduh makan ini lebih besar. Apalagi konteks kita hari ini kota lagi, kita mau makan lagi. Tapi inilah satu kebiasaan yang baik yang ada pada jemaat mula-mula. Mereka saling menjamu satu dengan yang lain. Dan lihat bahwa persekutuan itu persekutuan yang indah, persekutuan yang luar biasa. Jadi dalam mereka ya makan bersama ini juga bicara tentang bagaimana mereka berkorban. Jadi tidak hanya mengingat Yesus Tuhan Allah yang sudah mengorbankan dirinya, tapi bagaimana mereka juga berkorban dan mereka ya saling menjamu, makan, minum dan lain sebagainya. Jadi ada prinsip yaitu saling ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga dalam jemaat Tuhan, kalau kita terapkan prinsip saling, ini luar biasa. Karena kita semua ini ya Tuhan sudah berkati kita luar biasa. Dan prinsipnya adalah Tuhan selalu berkata, apa yang ada padamu. Tuhan tidak pernah cari apa yang tidak ada pada kita. Apa yang ada padamu. Kalau 2 ikan, ya 2 ikan. Kalau 5 roti, ya 5 roti. Tuhan selalu bertanya, apa yang ada padamu. Dari yang ada padamu itulah yang akan Tuhan berkati, yang akan Tuhan lipat gandakan, yang akan Tuhan jadikan berkat luar biasa. Dan perhatikan bahwa ya, biasa kalau misalnya di sekolah ya, di sekolah kan ya ini mau akhir semester jadi kita buat makan-makan dulu. Oh ya boleh. Sudah yang satu mulai bilang, oh saya ini ya bawa nasi, oh saya bawa sayur, oh saya bawa mie, oh saya bawa ikan, oh saya bawa ayam, oh saya bawa sambal, oh saya bawa air, oh saya bawa es krim, oh saya bawa ini. Wih, rupanya itu rame. Biasa anak-anak sekolah itu kan, oh satu orang bawa, satu orang bawa, satu orang bawa. Rupanya waktu kumpul semua itu tidak mampu habiskan. Kenapa? Karena berkelebihan. Karena semua masing-masing bawa. Saya bisanya oh ini saja. Saya bisa. Waktu digabungkan ini jumlah yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka berkumpul makan bersama dan itu terus dilakukan sampai hari ini. Makan bersama. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan. Ambil bagian dalam persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan ingat bahwa Tuhan mau supaya kita terlibat. Tuhan mau supaya kita juga berkontribusi. Apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya lakukan? Dan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan. Apa yang ada padamu. Dan mereka lakukan ini dengan gembira, dengan tulus hati. Mereka gembira bukan dengan paksaan. Dan lihat bahwa Tuhan memberkati setiap mereka dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya kita lihat bahwa ada kebiasaan yang ketiga. Ini kebiasaan yang baru yang ditambahkan, yaitu kebiasaan berdoa. Mereka selalu bersekutu.
Mereka selalu makan bersama, pecahkan roti bersama. Tetapi jangan lupa bahwa mereka juga berdoa bersama. Nah, ini yang luar biasa. Tidak hanya kumpul-kumpul, tidak hanya makan-makan, tetapi mereka berdoa bersama-sama. Mereka senang berdoa sama-sama. Jadi ada orang yang mungkin berkata, saya tidak perlu doa sama-sama. Saya biasa berdoa sendiri di rumah. Bangun pagi saya berdoa, terus sampai malam kita berdoa. Dan memang kita semua harus berdoa, secara pribadi harus berdoa. Dan doa kita sering juga dijawab oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, selain kita juga harus berdoa secara pribadi, Tuhan mau kita berdoa sama-sama. Kenapa berdoa sama-sama? Karena waktu kita berdoa sama-sama, itu ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan. Kuasa yang lebih besar yang akan terjadi kalau kita berdoa bersama-sama. Matius 18 ayat 18 dan 19. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi lepaskan di surga. Kalau 1-2 orang sepakat meminta sesuatu dalam namaku, maka akan kuberikan kepada mereka. Jadi lihat bahwa Tuhan mau supaya kita juga sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita berdoa sama-sama. Karena berdoa sama-sama ini punya kuasa yang besar, punya manfaat yang besar. Nah, itu sebabnya jangan malu membagikan pokok doa untuk didoakan. Jangan malu, jangan takut, jangan ragu. Sampaikan supaya kita berdoa sama-sama. Tapi jangan hanya mau sampaikan pokok doa, tapi kita juga mau mendoakan pergumulan orang lain, pokok doa daripada orang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Doakan supaya kemajuan pekerjaan Tuhan semakin maju, supaya gereja semakin bertumbuh. Doakan supaya kabar baik terus diberitakan. Doakan supaya pintu-pintu Tuhan bukakan. Doakan supaya ada keberanian untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita berdoa sama-sama. Dan itu harus dikembangkan. Jangan kita hanya berdoa sendiri-sendiri, berdoa masing-masing. Karena doa bersama, doa itu mendahului kegerakan rohani. Di dalam Kisah Rasul pasal 1, waktu Yesus terangkat ke surga, murid-murid ini mereka berdoa sama-sama di lantai atas itu, lantai 2 tempat tinggal mereka itu. Mereka berdoa berapa hari? Selama 10 hari. Doa itu mendahului kegerakan rohani. Dan ketika hari Pentakosta tiba, kita lihat bagaimana kuasa Tuhan menggerakkan, banyak orang boleh diselamatkan. Doa mendahului kegerakan rohani. Doa itu juga harus kita kembangkan, harus kita juga lakukan. Mendahului kegerakan rohani, mujizat Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan terjadi. Dan semua harus ada gerakan doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya gerakan baca Alkitab itu ada. Berapa yang sudah jalan? Tahun pertama sampai sekarang tahun keberapa? Gerakan doa baca Alkitab ini harus jalan. Dan lihat bahwa gerakan doa juga harus jalan. Doa sama-sama. Beberapa tahun yang lalu kita punya hari berdoa, yaitu hari Sabtu. Dalam hari Sabtu kita sediakan waktu berdoa. Kita berpuasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kebiasaan yang baik ini mari kita lakukan. Jemaat mula-mula lihat bahwa mereka bertumbuh, mereka berdampak karena memang ada gerakan doa. Doa bersama-sama. Di mana umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa.
maka pintu-pintu itu akan terbuka. Orang yang berdoa itu orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ia akan meninggikan engkau. Daniel berdoa pagi 3 kali berdoa sehari itu ya. Doa bersama. Semakin kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat di dalam doa kita, tangan Tuhanlah yang akan menopang kita, yang mengangkat kita, yang akan memberkati kita, memberikan kemenangan, keberhasilan kepada kita. Lihat Daniel itu, mereka sudah coba dia dalam segala hal, tapi di dalam ibadahnya kepada Tuhan ini mereka ganggu. Tapi Daniel tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai masuk gua singa, sampai dapur api, dia aman dalam perlindungan Tuhan. Dan puji Tuhan, kebiasaan berdoa sama-sama. Dan yang terakhir, yang keempat, kita lihat bahwa kebiasaan bertekun dalam pengajaran para rasul. Dalam ayatnya yang ke-42 itu ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kenapa bertekun dalam pengajaran rasul ini taruh di awal? Kenapa ini jadi poin yang ada di urutan pertama? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita hanya kumpul-kumpul saja, itu tidak membuat iman kita bertumbuh. Kalau hanya makan-makan saja, itu tidak buat iman kita bertumbuh. Kalau hanya berdoa-doa saja, itu tidak buat iman kita bertumbuh. Tetapi yang paling utama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul, bertekun di dalam firman. Rasul-rasul mengajarkan firman dan mereka bertekun di dalamnya. Apa artinya bertekun? Bertekun itu artinya sungguh-sungguh dan terus-menerus. Mereka bertekun sungguh-sungguh dan terus-menerus, bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya Senin Kamis, tapi senantiasa. Dan perhatikan bahwa apa yang rasul-rasul ajarkan. Yang rasul-rasul ajarkan itu adalah pengajaran tentang siapa itu Yesus. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lihat bahwa di dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2 itu modul pelajarannya. Pengajaran tentang Kristus, tentang doktrin, tentang etika moral, perilaku, bagaimana ambil keputusan dan lain sebagainya. Para rasul mengajar bahwa apa yang Alkitab sampaikan tentang Yesus. Nah, rupanya di dalam perjanjian lama itu dari Kejadian sampai kepada Maleaki, semua nabi-nabi sudah bicara tentang Yesus. Dan bagaimana di dalam perjanjian baru Yesus itu juga hadir dan bersama-sama dengan mereka. Mereka menyampaikan pengajaran daripada Yesus sendiri. Karena memang murid-murid ini saksi. Mereka hidup sama-sama dengan Yesus, bergaul sama-sama dengan Yesus, dan mereka ini saksi. Jadi intinya bahwa mereka ajarkan siapa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, siapa itu Yesus? Menurut Bapak Ibu, Yesus itu siapa? Ada orang yang bilang bahwa Yesus itu hanya manusia biasa saja. Ada orang juga yang bilang bahwa Yesus itu dia Tuhan, dia bukan manusia. Ada yang bilang dia manusia, dia bukan Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus itu bukan manusia yang mengangkat diri menjadi Tuhan, bukan. Tapi dia adalah Tuhan yang merendahkan diri menjadi manusia. Dan pertanyaan besar dalam sejarah ini, siapakah Yesus itu? Bapak Ibu Saudara, Alkitab kalau tarik benang merah, semua ini bicara tentang Yesus. Kalau kita nonton sebuah film ini kan banyak tokoh di dalam sebuah film. Banyak cerita. Tapi jangan lupa bahwa ada yang namanya pemeran utama, aktor utama dalam sebuah film itu. Nah, aktor utama ini jangan salah lihat. Jangan bilang, oh Alkitab itu yang penting itu Musa.
Oh, Alkitab itu yang penting itu Daud. Oh, yang penting itu Samuel. Yang penting itu, jangan salah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nonton film, banyak orang yang tampil, yang muncul, yang kelihatan. Tetapi aktor yang utama itu siapa? Nah, semua Alkitab, tema utama, tema sentral, itu bicara tentang siapa ini Yesus. Apa yang Yesus dia ajarkan? Apakah karyanya di dalam kehidupan kita? Apa yang dia buat untuk saya? Apa yang dia mau, dia kehendaki tentang dunia ini? Siapakah Yesus ini? Nah, itulah yang disampaikan oleh para rasul. Dan murid-murid ini mereka semua bertekun di dalam pengajaran, di dalam pengajaran para rasul-rasul yang ada. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka terus bertumbuh di dalam pengajaran yang ada. Dan apa dampaknya? Dampaknya lihat dalam ayatnya yang ke-47. Dan mereka semua disukai orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dapat dampaknya Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka berkumpul sama-sama, mereka berdoa sama-sama, makan sama-sama, dan belajar firman sama-sama, bertekun belajar firman. Yang terjadi adalah mereka disukai oleh semua orang. Mereka menjadi berkat. Hidup kita Bapak Ibu Saudara hanya dua pilihan. Kalau tidak menjadi berkat, kita ini jadi batu sandungan. Mari hidup benar, hidup baik, hidup sesuai dengan pola yang Tuhan mau, supaya hidup kita jadi berkat. Dan kalau kita sudah hidup seperti yang Tuhan mau, lihat bahwa Tuhan juga bekerja. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun 2024 masih panjang di depan kita. Mari kita berdoa, kita ambil komitmen, dan kita kebiasaan yang baik itu tetap melekat pada kita. Tekun senantiasa berkumpul. Jangan jadi orang percaya yang tidak suka berkumpul. Anti dengan berkumpul. Waktu pandemi itu semua ada live streaming, semua online. Tapi waktu pandemi sudah hilang, orang-orangnya juga hilang. Tidak ya? Nah, kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita ada sampai hari ini. Kalau kita rindu, gereja kita, jemaat kita bertumbuh, kita harus buat pilihan, ambil keputusan yang tegas. Saya pribadi harus bertumbuh, keluarga saya bertumbuh, jemaat-jemaat saya bertumbuh, dan biarlah Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua supaya tahun ini kami bertumbuh dan kami berdampak. Kuatkan, teguhkan kami semua. Kami belajar dari jemaat mula-mula. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Mereka biasa ada dalam persekutuan. Mereka selalu bertekun di dalam doa. Mereka selalu berkumpul, makan bersama, memecahkan roti bersama, mengingat pengorbanan Kristus, mensyukuri pengorbanan-Mu. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tolong kami semua ya Bapa, supaya kami juga sungguh-sungguh hidup mengikuti cara hidup jemaat mula-mula. Kami rindu bertumbuh terus di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kami, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan biar itu menjadi pedoman, kekuatan bagi kita sekalian dalam setia mengiring Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
kita akan masuk dalam pengumpulan kolekte. Saya persilakan petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolekte. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawannya telah jatuh dan lemah, hai tolonglah dan jangan kau lepas. Baik padanya, ingatkanlah kasihnya berlepas. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 286. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Dan sekali lagi hamba Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Klerik STH akan memimpin kita dengan doa berkat. Nyanyian kemenangan iman nomor 286. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi
di depanku, datang air yang sedang dari cerdas di depanku, datang air yang sedang di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan Nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, penyertaan dan lawatan-Mu dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Kami telah bersekutu, berbakti kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau, menaikkan segala doa kami, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, serta memberi apa yang ada pada kami. Sebentar kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan berkat-berkat rohani yang sudah kami terima dari Tuhan lewat ibadah hari ini. Kuatkan hati kami, teguhkan iman pengharapan kami, kuat di dalam Tuhan. 1 minggu di depan, kiranya perlindungan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Keluar dan masuk kami dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani. Kami tutup ibadah ini dan mohon berkat-Mu turun. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia seluruh makhluk puji. Amin, amin, amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.